Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Utama Friends, kembali lagi di channel Utama Eleven. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran kemencengan dan keruncingan. Yang pertama, ukuran kemencengan disebut juga dengan squiness. Kita bisa mencari dengan menggunakan rumus Pearson. Rumusnya adalah SK sama dengan X bar min MO dibagi S, di mana X bar adalah rata-rata dari data, MO adalah modus, dan S adalah standar deviasi dari data. Atau SK sama dengan 3 dikali X bar min median dibagi S. Jika kita mendapatkan hasil SK-nya atau squiness-nya positif, artinya datanya berdistribusi menceng ke kanan atau ekornya menjulur ke kanan. Kalau kita mendapatkan nilai SK negatif, berarti datanya menceng ke kiri atau ekornya menjulur ke kiri. Kalau didapatkan SK sama dengan 0, artinya datanya berdistribusi simetris. Sebagai contoh, suatu distribusi mempunyai main 65, median 60, dan deviasi standar atau standar deviasi 7. Maka bagaimana kemencengannya? Maka di sini diketahui median, sehingga rumus dari kemencengan adalah menggunakan rumus Pearson yang ini. Nah, SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang median dibagi S. X barnya adalah 65. Kemudian mediannya adalah 60. Dan S-nya adalah 7. Sehingga squiness-nya sama dengan 3 dikali 65 dikurang 60 dibagi 7 sama dengan 15/7 sama dengan 2,14. Karena SK-nya bernilai positif, maka mencengnya menceng ke kanan. Ukuran kemencengan juga dapat dicari dengan menggunakan rumus momen ketiga. Berikut adalah cara untuk data yang tidak dikelompokkan. Alfa 3 sama dengan 1 per N kecil sigma X min X bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. N kecil merupakan jumlah data sampel, X merupakan data, X bar merupakan rata-rata sampel, dan S merupakan standar deviasi dari sampel. Berikut adalah contohnya, ada 5 buah data, lalu ditanyakan bagaimanakah kemencengannya. Langkah pertama kita mencari X-bar-nya atau rata-rata. Caranya adalah kita jumlahkan seluruh data, lalu kita bagi dengan jumlah data. Sehingga X-bar dapat dicari dari 70 tambah 65 ditambah 45 tambah 40 tambah 30, kemudian dibagi 5, karena jumlahnya ada 5. Sehingga X-bar sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Berikutnya kita mencari S atau standar deviasi sampel. Langkahnya adalah kita kurangi setiap data dengan rata-rata sampelnya. Sehingga yang pertama 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Kemudian yang kedua 65 dikurangi 50 sama dengan 15. Dan sampai dengan data terakhir 30 kurang 50 sama dengan min 20. Langkah berikutnya adalah kita kuadratkan X min X bar kuadrat. Sehingga yang pertama 20 dikuadratkan mendapat 400, 15 dikuadratkan mendapatkan 225, dan seterusnya sampai dengan min 20 dikuadratkan mendapatkan 400. Sehingga untuk S-nya dapat dicari dari akar dari penjumlahan X min X bar kuadrat, yaitu 1150 dibagi dengan N kecil 5 dikurangi 1, didapatkanlah S-nya adalah 16,996. Nah, berikutnya kita mencari X min X bar pangkat 3. X min X bar pangkat 3 dicari dari X min X bar kuadrat dikali dengan X min X bar. Sehingga yang pertama 20 kali 400 dapat 8.000. 15 kali 225 dapat 3.375. Dan seterusnya, min 20 kali 400 dapat min 8.000. Setelah itu kita dapatkan penjumlahan dari X min X bar pangkat 3 adalah 2.250. Berikutnya tinggal kita mencari alfa 3-nya atau momen ketiganya. Sama dengan 1 per N kecil, N kecilnya ada 5. Kemudian sigma X min X bar pangkat 3 atau penjumlahan dari X min X bar pangkat 3 adalah 2250 dibagi dengan S pangkat 3. S-nya adalah 16,96 pangkat 3. Sehingga didapat 450 dibagi 4878,4 diperoleh 0,092. Nah, karena nilai dari momen ketiga ini positif, maka
datanya menceng ke kanan. Berikutnya adalah rumus momen ketiga untuk mencari kemencengan untuk data yang dikelompokkan. Rumusnya adalah alfa 3 sama dengan 1 per n kecil sigma f x min x bar pangkat 3 dibagi s pangkat 3. F merupakan frekuensi untuk tiap kelas. Kemudian X di sini merupakan nilai tengah dari tiap kelas. Sedangkan X bar rata-rata dan S adalah standar deviasi dari sampel. Nah, berikut adalah contohnya untuk data berkelompok. Ditanyakan bagaimana kemencengannya. Yang pertama kita cari X-bar-nya dulu. X-bar untuk data berkelompok dapat dicari dengan kita mengalihkan frekuensi tiap kelas dengan nilai tengah tiap kelas. Sehingga 4 kali 35 dapat 140, 7 kali 45 dapat 315, dan seterusnya sampai kelas terakhir 4 kali 95 dapat 380. Selanjutnya X-bar dapat dicari dari penjumlahan Fx yaitu 3240 dibagi dengan banyaknya data atau penjumlahan F yaitu 50. Sehingga X-bar sama dengan 3240 dibagi 50 sama dengan 64,8. Langkah berikutnya adalah mencari standar deviasi. Untuk standar deviasi dari data berkelompok adalah pertama kita kurangi untuk nilai tengah tiap kelas dengan rata-ratanya. Sehingga yang pertama, kelas pertama 35 dikurangi 64,8 didapatkan min 29,8. Kemudian 45 dikurangi 64,8 dapat min 19,8. Seterusnya sampai kelas terakhir. 95 dikurangi 64,8 dapat 30,2. Setelah itu kita kuadratkan X min X bar kuadrat didapatkan pada kolom ini. Nah, setelah itu kita kalikan X min X bar kuadrat ini dengan frekuensi tiap kelas. Jadi 4 dikali 88,04 dapat 3552,16. Kemudian 7 dikali 392,04 dapat 2744,28. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. 4 dikali 912,04 dapat 3648,16. Setelah itu kita jumlahkan Fx min X bar kuadrat ini didapat 14,098. Maka standar deviasinya S-nya merupakan akar dari penjumlahan Fx min X bar kuadrat yaitu 14,098 dibagi N. N-nya itu adalah 50 ya, atau jumlah frekuensinya dikurang 1. Sehingga didapatkan nilai standar deviasinya adalah 16,962. Nah, kemudian untuk ukuran kemencengan sendiri, langsung kita masukkan saja ke rumus 1 per N kecil. N kecilnya adalah 50, kemudian dikali sigma Fx min X bar pangkat 3. Ini adalah 1444,896 dibagi dengan S pangkat 3. S pangkat 3-nya adalah 16,962 dipangkatkan 3. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,00594. Selanjutnya akan kita bahas adalah ukuran keruncingan. Yang pertama untuk data yang tidak dikelompokkan, rumusnya adalah 1 per N sigma X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Bila hasilnya atau alfa 4 lebih dari 3, maka berarti distribusinya runcing yang biasa disebut dengan leptokurtik. Kalau alfa 4-nya kurang dari 3, distribusinya tumpul disebut sebagai platykurtik. Kalau alfa 4-nya sama dengan 3, berarti distribusinya itu normal atau berbentuk bel, tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu runcing. Sebagai contoh di sini ada 5 buah data, lalu bagaimana keruncingannya? Langkah pertama adalah kita mencari X-bar-nya. X-bar kita jumlahkan seluruh data, lalu kita bagi dengan jumlah data, sehingga diperoleh X-bar sama dengan 250 bagi 5 sama dengan 50. Kemudian kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya adalah dari X min X-bar, kita kuadratkan, didapatkan ya. Dari data pertama 400 sampai dengan data terakhir 400, lalu kita jumlahkan ini dapat 1150, lalu dibagi dengan N kecil min 1 ya. Jadi 5 min 1 didapatkan standar deviasinya adalah 16,96.
Nah, kemudian kita cari X bar min X bar kuadrat pangkat 4. Jadi X min X bar kuadrat itu dikuadratkan sehingga dapatkan X min X bar pangkat 4. Sehingga 400 dikuadratkan dapat 160.000. 225 dikuadratkan dapat 625 dan seterusnya. 400 dikuadratkan dapat 160.000. Baru setelah itu kita cari momen keempatnya untuk mencari ukuran keruncingan sama dengan 1 per N kecil. N kecilnya adalah 5 karena datanya ada 5 dikali sigma X min X bar pangkat 4. Berarti X min X bar pangkat 4 ini kita jumlahkan sehingga diperoleh 381.250 dibagi S pangkat 4. S pangkat 4. S-nya adalah 16,96 dipangkatkan 4. Nah, sehingga alfa 4 sama dengan 76250 dibagi 82737,664 diperoleh 0,92. Nah, di sini karena nilai alfa 4-nya adalah kurang dari 3, maka distribusinya adalah tumpul atau Plati Kurtik. Berikutnya adalah untuk data yang dikelompokkan, rumusnya alfa 4 sama dengan 1 per N kecil sigma F X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Berikut adalah contohnya. Langkahnya yang pertama kita cari X bar. X bar untuk data berkelompok, caranya kita kalikan frekuensi tiap kelas dengan nilai tengah tiap kelas. Jadi 4 kali 35 dapat 140, 7 kali 45 dapat 315, 8 kali 55 dapat 440 dan seterusnya sampai kelas terakhir 4 kali 95 dapat 380. Setelah itu fx ini kita totalkan didapatkan 3240 sehingga x barnya adalah 3240 dibagi dengan 50 didapatkan 64,8. Langkah berikutnya adalah kita mencari standar deviasinya atau S-nya. Langkahnya adalah kita kurangi dulu tiap nilai tengah tiap kelas dengan rata-ratanya. Jadi yang pertama 35 dikurangi 64,8 dapat min 29,8. Kemudian 45 dikurangi 64,8 dapat min 19,8. Dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir 95 dikurangi 64,8 sama dengan 30,2. Setelah itu kita kuadratkan X min X barnya. Jadi X min X bar dikuadratkan didapatkan untuk kelas pertama min 29,8 dikuadratkan menjadi 888,04 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir ya. 30,2 dikuadratkan menjadi 912,04. Nah, sehingga nantinya kita kalikan untuk X min X bar kuadrat dengan frekuensi tiap kelasnya. Jadi 4 dikali 888,04 didapatkan 3552,16. 7 dikali 392,04 didapatkan 2744,28. Dan seterusnya sampai kelas terakhir 4 dikali 912,04 didapatkan 3648,16. Setelah itu fx min x bar kuadratnya kita jumlahkan didapatkan 14,098 dan standar deviasinya adalah penjumlahan dari fx min x bar kuadrat dibagi dengan jumlah data 50 dikurang 1 ya sehingga nanti standar deviasinya adalah 14,098 dari sini dibagi dengan 50 min 1 sama dengan 16,962. Nah, setelah itu kita cari f x min x bar pangkat 4 ya. Jadi kita cari dulu x min x bar pangkat 4. Berarti dari x min x bar kuadrat dikuadratkan. Jadi 888,04 dikuadratkan dapat 788.615,04. 392,04 dikuadratkan dapat 153695,36 dan seterusnya sampai kelas terakhir 912,04 dikuadratkan dapat 831816,96. Lalu tiap kelas ini X min X bar pangkat 4 kita kalikan dengan F. Jadi 4 dikali 788.615,04 didapatkan 3154460,2
dan seterusnya. Ya, kelas terakhir 4 dikali 8, 318, 16,96 dapat 332726,7,8. Setelah itu kita jumlahkan, ini dapatkan 8727783,7. Sehingga untuk momen keempatnya adalah 1 per N kecil, N kecilnya adalah 50, dikali sigma F X min X bar pangkat 4 didapatkan tadi 8727783,7 dibagi S pangkat 4. S-nya adalah 16,962 ini ya, pangkat 4. Sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah 2,1. Nah, karena nilainya itu kurang dari 3, maka distribusinya adalah tumpul atau Plati Kurtik. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.